Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Di balik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan nilai merupakan unsur dalam atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut. Pada umumnya, norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu atau dalam suatu lingkungan etnis tertentu atau dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun demikian, ada pula norma yang bersifat universal yang berlaku di semua wilayah dan semua umat manusia. Seperti misalnya larangan mencuri, membunuh, menganiaya, memperkosa, dan lain-lain. Macam-macam norma. 1. Norma kesusilaan. 2. Norma kesopanan. 3. Norma agama. 4. Norma hukum. Di dalam masyarakat terdapat bermacam-macam norma. Jenis-jenis norma antara lain 1. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma kesusilaan yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma kesusilaan melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Contoh-contoh norma kesusilaan antara lain sebagai berikut. 1. Jangan mencuri barang milik orang lain. 2. Jangan membunuh sesama manusia. 3. Hormatilah sesamamu. 4. Bersikap jujur. Norma kesusilaan memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut, dan sanksinya adalah perasaan manusia itu sendiri yang akibatnya adalah penyesalan. 2. Norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Contoh-contoh norma kesopanan antara lain sebagai berikut. 1. Yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. 2. Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. 3. Memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 4. Jangan meludah di dalam kelas. Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya. Dan celaan itu dapat berwujud kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, dijauhi dari pergaulan, sehingga akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderitaan batin. 3. Norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain, seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Contoh-contoh norma agama antara lain sebagai berikut. 1. Tidak boleh membunuh sesama manusia. 2. Tidak boleh merampok harta orang lain. 3. Tidak boleh berbuat cabul. 4. Hormatilah bapa ibumu. Terhadap pelanggar norma agama akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat nanti, yang dapat berupa dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa
sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum serta polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itulah, setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang tersebut sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contoh, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat izin mengemudi. Sesuai dengan ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta. 2. Bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan yang paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Sesuai dengan ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Norma hukum mutlak diperlukan di suatu negara. Hal itu untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.